Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda sambil menunggu pertandingan-pertandingan BRI Liga 1. Mari kita simak beberapa berita-berita ringan di Rio Sport. Nah, ada berita apa saja sih? Ini untuk Anda selengkapnya. Persib Bandung tak didampingi pelatih saat kontrak Bayangkara FC. Kenapa Bali United dan Bayangkara FC tak terpapar Covid? Liga Indonesia dipastikan akan terus dilanjutkan. Serta berita dari Timnas Indonesia. Hai Rio Sport Lovers, inilah Rio Sport edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung tampaknya tak akan didampingi pelatih atau asisten pelatih saat jumpa Bayangkara FC nanti. Dikabarkan seluruh staf dan pelatih Persib menjalani karantina. Hal ini terlihat saat jumpa pers sebelum laga di mana Persib hanya diwakili oleh pemain muda Beckham Putra yang menjelaskan kesiapan para pemain Persib. Hal ini pun dibenarkan oleh tim dokter Persib Raffi Ghani. Bahkan menurut Raffi Ghani ada satu pemain yang harus dilarikan ke rumah sakit, namun tak disebutkan siapa pemain tersebut. Para staf dan pelatih hari ini masuk karantina. Mereka mengalami gejala. Bahkan ada satu pemain yang harus dilarikan ke rumah sakit. Mohon doanya saja ya untuk semua agar para pemain dan pelatih segera pulih, ujar Raffi Ghani. Sementara itu Raffi Ghani pun menyebutkan baru 6 orang saja yang dipastikan bisa pulih dan bisa tampil saat menghadapi Bayangkara FC, yakni Nick Wipers, Ezra Walian, Victor Igbonepo, Bruno Katanhede, Maklok, dan David Da Silva. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan komentarnya mengenai banyaknya para pemain Persib yang terpapar Covid. Menurut Emil, inilah pentingnya protokol kesehatan dan pengawasan ketat dari manajemen. Emil pun meminta pada Bobotoh agar tetap tenang menghadapi situasi Persib saat ini. Ia pun berkelakar, andai saja ia bisa jadi ofisial Persib, tentu ia akan dampingi Persib bertanding. Saya harap semua bobotoh bisa tenang dan bersabar menghadapi masalah ini. Kita tahu ini masa yang sulit untuk Persib. Inilah pentingnya protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan dari manajemen. Kita doakan saja yang terbaik untuk Persib. Kalau saya bisa jadi ofisial, mungkin saya akan dampingi Persib main malam ini, ujar Ridwan Kamil. Banyak netizen yang bertanya-tanya kenapa Bali United dan Bayangkara FC tak ada satupun yang terpapar Covid. Apakah ini settingan atau ada hal lain? Kami pun coba mencari tahu hal ini. Dilansir dari situs resmi Bali United, satu-satunya pemain Bali United yang terpapar Covid adalah Irfan Jaya usai kembali dari timnas. Namun ia telah pulih. Dengan terpaparnya Irfan, pihak Bali United pun menerapkan peraturan ketat pada seluruh pemain dan ofisial, yakni larangan keluar dari tempat menginap dan latihan. Jika ada pemain yang ketahuan keluar dengan alasan apapun, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda 10 juta rupiah oleh tim Bali United dan tak akan dipakai lagi di laga-laga selanjutnya. Untuk mengatasi kebutuhan tim, jika tim tak boleh keluar, pihak Bali United menyediakan jasa online untuk memenuhi dan mengantar seluruh kebutuhan tim. Ini yang membuat para pemain dan ofisial Bali United tak ada yang terpapar. Di samping itu, wajar jika Bali United tak terpapar. Mereka kan tuan rumah, jadi kecil kemungkinan jika pemain Bali United itu jalan-jalan ke pantai. Toh tiap hari juga mereka bisa istilahnya wisata ke sana. Kan tiap hari mereka di Bali.
Sementara di pihak Bayangkara FC pun ada dua yang terpapar, yakni dua pengamat timnas Indonesia, Evan Dimas dan Sani Rizky. Namun keduanya pun dikabarkan telah pulih. Hal yang sama pun dilakukan oleh Bayangkara FC terhadap para pemain dan ofisialnya. Menurut pihak Bayangkara FC, tak ada satupun anggota tim Bayangkara FC yang boleh keluar dari tim, bahkan cuma untuk sekedar berbelanja ke minimarket. Semua dilarang. Bahkan hukuman berat akan diberikan pada para pemain dan ofisial yang kedapatan keluar dari tempat menginap. Hukuman berupa denda uang dan juga hukuman ala militer. Ini yang membuat para pemain dan ofisial Bayangkara FC tak ada yang berani membantah. Namun, benarkah ini semua? Rasanya sulit dipercaya. Pasalnya, para netizen terlanjur sudah tak percaya pada federasi dan PT LIB yang seolah-olah selalu mendukung tim-tim yang dekat dengan federasi dan PT LIB. Para netizen menganggap dan menduga bisa saja dua klub ini banyak para pemain dan ofisialnya yang terpapar namun disembunyikan. Bahkan ada yang menduga jika dua tim ini sebenarnya tak lakukan PCR agar tak ketahuan pemain-pemain yang terpapar. Tapi benarkah? Sementara itu, PT LIB memastikan tak akan menunda atau menghentikan kompetisi BRI Liga 1 2021-2022. Hal ini diungkapkan Sekjen PT LIB Sujarno. Menurutnya, liga akan tetap dilanjutkan hingga tuntas. Mengenai banyaknya pemain dan ofisial yang terpapar COVID, ini akan diselesaikan secara bertahap, tentu mungkin dengan penundaan pertandingan atau yang lainnya. Menurut Sujarno, di akhir kompetisi nanti baru akan dilakukan evaluasi. Tim-tim mana saja yang melanggar protokol kesehatan selama di hotel dan tempat latihan, tim-tim ini akan dikenakan sanksi oleh PT LIB di akhir musim nanti karena dianggap lalai menjaga dan mematuhi protokol kesehatan kepada para anggota dan timnya. Kita belum memikirkan sampai ke sana, baik untuk penundaan, penghentian liga atau pemindahan venue pertandingan. Semua tetap sesuai schedule hingga akhir kompetisi nanti. Mengenai banyaknya pemain dan ofisial yang terpapar COVID, nanti kita akan selesaikan sambil berjalan dan tentu akan ada evaluasi di akhir musim. Dan tim-tim yang terbukti melanggar protokol kesehatan tentu akan ada sanksi, ujar Sujarno. Wah, siap-siap kebanjiran duit nih PT LIB di akhir musim jika para klub yang terpapar COVID dikenakan sanksi biaya. Hitung-hitungannya begini, kalau satu tim saja didenda karena COVID itu 50 juta, berarti 16 tim yang terpapar COVID tentunya PT LIB akan dapat 800 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Wah, makan besar nih. UUD, ujung-ujungnya duit terus. Dari Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pernah dikatakan pelatih yang biasa saja oleh anggota Exco PSSI Haruna Sumitro. Namun di mata pelatih-pelatih luar negeri khususnya di negara ASEAN, Sintayong dianggap pelatih yang mengerikan. Seperti yang diungkapkan pelatih Vietnam Park Hang-seo. Menurutnya menghadapi gelaran SEA Games 2022 di bulan Mei mendatang, Vietnam memang diunggulkan karena Vietnam adalah juara bertahan. Namun dirinya mengakui tak mudah meraih gelar juara di tahun ini. Pasalnya selain tim Vietnam yang banyak perombakan, dua tim di Asia yang paling melesat dan jadi batu sandungan utama Vietnam, yakni adalah Thailand dan Indonesia. Thailand tentunya adalah saingan utama Vietnam di SEA Games ini. Pasalnya Thailand dilatih oleh siapapun akan tetap beringas. Apalagi Thailand saat ini dilatih oleh Alexander Polking asal Brazil. Tentu gaya permainan Thailand yang cepat dipadukan gaya Brazil yang full skill akan sangat berbahaya. Selain Thailand, Park Hang-seo pun mengkhawatirkan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Menurutnya Sintayong itu mengerikan. Saat melatih timnas Korea di Piala Dunia saja, ia bisa melihat keganasan timnas Korea saat dilatih Sintayong. Saat ini ketika Sintayong melatih timnas Indonesia, permainan timnas Indonesia lebih mirip timnas Korea dibanding timnas Indonesia. Meskipun kekurangan Indonesia menurut Park Hang-seo adalah tim ini tak punya striker. Indonesia di tangan Shin itu mengerikan. Saya tahu siapa Shin. Di timnas Korea dia sangat ditakuti.
Sekarang di timnas Indonesia, permainan Korea coba diterapkan oleh Shin. Jika Shin memiliki penyerang tajam, saya yakin tak ada yang mampu mengalahkan Indonesia bersama Shin, ujar Pak Hang Seo. Oke, itulah tadi berita-berita ringan dari Rio Sport. Terima kasih ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Sport.